Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik terkait penerapan tangga umpan balik atau ladder of feedback berorientasi pada pola pikir bertumbuh atau growth mindset ya. Topik ini disajikan untuk Bapak Ibu guru terkait bagaimana dari penugasan-penugasan yang diberikan, hasil penugasan yang diberikan kepada peserta didik, bisa kita beri masukan-masukan atau umpan balik sehingga nanti akan tumbuh growth mindset dari peserta didik kita atau pola pikirnya bertumbuh ya. Oke. Jadi salah satu acuan dalam memberikan umpan balik itu dapat menggunakan tangga umpan balik atau ladder of feedback. Sebagaimana bisa dilihat di bawah ini. Jadi Bapak Ibu guru ketika memberi penugasan kepada peserta didik kita, hasil dari penugasan itu agar bisa membantu growth mindset peserta didik kita, maka bisa kita beri umpan balik dengan mengacu pada tangga umpan balik ini. Sehingga nanti betul-betul umpan balik kita itu menjadikan pola pikir bertumbuh di peserta didik kita. Yang pertama adalah klarifikasi ya. Jadi umpan balik kita berupa klarifikasi. Klarifikasi adalah ajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan bahwa peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya betul-betul memahami dari yang dia tuliskan atau dia kerjakan. Kemudian yang kedua adalah nilai. Nah, nilai ini berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Jadi dari hasil penugasan itu kekuatannya ada di mana ya. Makanya kita harus jujur terhadap pengamatan kita. Yang ketiga adalah perhatian. Perhatian adalah berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Jadi dari penugasan itu kalau masih ada yang kurang sesuai atau kurang lengkap, maka bisa menjadi perhatian kita untuk kita sampaikan dalam bentuk umpan balik. Yang keempat adalah saran ya. Saran ini arahnya adalah untuk pengembangan ya. Jadi saran yang kita berikan itu untuk pengembangan. Misalkan untuk penugasan berikutnya apa yang mungkin bisa lebih baik dari yang sekarang misalkan ya. Kemudian yang kelima adalah apresiasi. Apresiasi adalah pujian atas usaha yang dilakukan. Tujuannya untuk memberi motivasi atau semangat kepada peserta didik kita. Berikut ini Bapak Ibu akan kita sajikan contoh terkait dengan ladder of feedback, yaitu pernyataan atau ungkapan terhadap umpan balik dari hasil penugasan peserta didik ya. Sebagai contoh, peserta didik diberi penugasan untuk membuat jaring-jaring kubus yang memiliki panjang sisi 3 cm dan ini adalah hasilnya ya. Dari hasil penugasan ini kita bisa terapkan ladder of feedback atau tangga umpan balik. Contoh pertanyaan atau pernyataan umpan balik untuk kategori 1 atau tangga yang pertama adalah klarifikasi. Klarifikasi adalah untuk memastikan bahwa peserta didik memahami apa yang dikerjakan ya. Maka bentuk pertanyaan atau pernyataan yang bisa diberikan, bagaimana kamu tahu gambar ini akan membentuk kubus ya. Nah, ini bisa disampaikan dalam bentuk lisan atau bentuk tulisan ya. Nah, kalau misalkan bisa ketemu langsung dengan peserta didik, maka pernyataan ini bisa disampaikan secara lisan ya. Bagaimana kamu tahu gambar ini akan membentuk kubus? Ini artinya memastikan bahwa peserta didik ketika mengerjakan betul-betul tahu apa yang dia kerjakan ini ya. Untuk tangga umpan balik atau ladder of feedback yang kedua berupa nilai ya. Nah, nilai itu berarti untuk memastikan bahwa kita betul-betul jeli terhadap penugasan dan hasilnya itu seperti apa ya. Jadi di sini pertanyaan atau pernyataan yang bisa diberikan contohnya adalah gambar kotak-kotak yang kamu buat hampir sama sehingga mudah jika disusun menjadi bentuk kubus. Jadi kita jeli menemukan sesuatu kekuatan dari peserta didik kita. Kekuatan di sini adalah ketika dia membuat penugasan titik-titik ini sehingga ukurannya sama atau di sini disampaikan hampir sama,
sehingga nanti ini membentuk persegi gitu ya. Harapannya dari Bapak Ibu gurunya seperti itu, sehingga kalau ini dirangkai nanti betul-betul menjadi sebuah kubus. Jadi kekuatannya adalah ketika peserta didik ini membuat titik-titik yang ukurannya hampir sama, sehingga ketika dirangkai dia betul-betul menjadi kubus ya. Tangga yang ketiga adalah perhatian ya. Jadi pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita ajukan di perhatian ini, misalkan ibu melihat kamu menggunakan titik-titik sebagai tanda sudut dan memulai garis. Nah, ini artinya kita menemukan ada sesuatu yang belum lengkap atau belum sempurna. Maka kita menyampaikan bagaimana jika menggunakan penggaris agar garisnya lebih lurus ya. Jadi garis ini masih menggunakan garis tangan ya, tanpa ada alat bantu. Nah, kemudian di sini disampaikan untuk menyempurnakan jika menggunakan penggaris agar garisnya lebih lurus ya. Itu di perhatian. Jadi kita menemukan di titik mana yang itu bisa menjadi lebih lengkap atau lebih sesuai atau lebih sempurna dari hasil pekerjaan peserta didik kita. Yang keempat di ladder of feedback atau tangga umpan balik adalah berkenaan dengan saran ya. Saran yang dimaksud adalah saran untuk pengembangan ya. Maka pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita berikan, contohnya jika pada kegiatan selanjutnya tugas membuat kerangka bangun ruang akan kita laksanakan lagi. Nah, jadi ada penugasan berikutnya, pada bagian mana kamu akan melakukan perbaikan. Nah, ini tujuannya adalah kita memberi saran agar peserta didik kita pada penugasan yang sama berikutnya ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan dari hasil yang sudah dia terapkan saat ini. Nah, tentu ini luar biasa sekali ya untuk mendorong agar tumbuh pola pikirnya atau growth mindset dari peserta didik kita tumbuh. Dan yang terakhir adalah apresiasi. Jadi Bapak Ibu di ladder of feedback atau tangga umpan balik yang kelima itu adalah apresiasi. Pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita berikan adalah ya tentu namanya apresiasi. Kita menyampaikan selamat nak, telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Ibu juga senang karena kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi misalkan peserta didik ini mengumpulkannya tepat waktu atau lebih awal dari yang lainnya, atau kelihatan dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, maka betul-betul apresiasi ini tulus ya dan sesuai dengan kenyataan. Maka ketika 5 langkah atau 5 tangga umpan balik atau ladder of feedback bisa kita lakukan, tentu akan mendorong growth mindset dari peserta didik kita. Jadi pola pikir bertumbuhnya akan tumbuh di peserta didik kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu, bermanfaat dan bisa diterapkan untuk memberi layanan pendidikan terbaik pada putra-putri anak didik kita. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.